Shalom warga kerajaan, saya ulangi pernyataan saya minggu yang lalu. Karena sebetulnya gereja itu adalah akademi untuk leadership. Di 7 puncak gunung, baik dalam bisnis, baik di dalam church and mission, pendidikan, art, anything, termasuk government, politik government. Yang kita lahirkan adalah para pemimpin to be rock, to be representative of Christ's kingdom dimanapun Anda ditempatkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 4 kita melihat pesan daripada Rasul Paulus yang berhasil membangun putra-putri rohani. Ya, dia berkata kepada putra-putraku yang kukasihi, my beloved sons. Bahkan di dalam surat yang lain dia tunjukkan betapa dia mengasihi Timotius, Lukas, Titus. Ya, kita lihat juga bahkan terhadap Onesimus yang dia temui di penjara. Sebab katanya sekalipun kami punya banyak mentor pendidik, tapi tidak banyak bapakmu. Masalah di dunia ini, kutuk ini di dunia ini kan apa? Fatherlessness. Minggu yang lalu saya sampaikan dunia ini tidak bisa membangun sampai beberapa generasi di luar kuasa Tuhan. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan berkewajiban yaitu menjadi teladan bagi Timotius. Timotius menemukan orang yang berkenan, yang setia, dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Soalnya lihat di situ ada 4 generasi. Karena itu di dalam menemukan Timotius saya kasih contoh saja gambar di belakang saya. Ya, pada waktu peresmian, waktu direkam Sabtu yang lalu di Houston, saya lihat Pak Roni berkhotbah, saya ketawa lihat dia. Kenapa? I saw myself in him. Saudara yang kasih Tuhan itu generasi kedua. Dan dia juga menemukan Timotiusnya di Mataram, di Pulau Lombok. Saudara kita Yoyo ya. Saudara kita Gunawan Handoyo. Yosua Gunawan Handoyo, panggilan kekasih Yoyo. Dan dia bisa membawa daripada superstar kepada super team, seperti saya katakan. Dan dia juga berhasil menemukan seorang murid yang lain yang dapat dipercaya, itu Immanuel Purwata. Ya, di ujung sebelah sana saya lihat dia adalah gembala daripada kota Yangmei, Rock di Yangmei. Bahkan dia sudah tulis bukan lagi RIM, tapi Rain Taiwan, Rock Apostolic Network, International Network. Saya bangga melihat anak-anak rohani saya. Sehingga ketika saya terpapar corona tidak akan terkapar. Kenapa saya tidak takut? Sebab saya sudah meletakkan dasar, memberi hidup saya untuk mereka-mereka ini. Perhatikan perkataan beloved di sana. Saya mau bicara pada semua saudara yang mendengarkan berita ini. Baik Anda kepala keluarga, kepala perusahaan, ya, CEO di sebuah perusahaan atau manajer. Find your Timotius. Karena itu bukan finding Nemo ini finding Timo. Temukan Timotius Anda. Dan saudara akan mengalami itu akan berlanjut, akan langgeng. Di dalam kitab terakhir Perjanjian Lama, Musa dan Elia akan datang sebagai saksi Tuhan di atas muka bumi ini, ya. Termasuk spirit mereka, ya. Firman Allah menunjukkan bagaimana Musa menemukan Yosua, tapi nggak ada lanjutannya. Elia menemukan Elisa, tapi berhenti sampai di sana. Bahkan tulang-tulangnya yang masih penuh dengan urapan bisa membangkitkan orang mati yang dilemparkan ke kubur daripada Elisa. Saya tidak mau hidup seperti itu. Saya mau meniru Rasul Paulus. Menemukan my beloved sons. Find your Timo, para pemimpin. Ya, karena itu dari putra-putramu belum tentu yang paling tua, yang paling pintar itu jadi pemimpin. Belum tentu. Tapi mereka yang setia dan mengasihi Tuhan. God bless you all. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapak yang baik kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kami akan persiapkan hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami untuk kami datang kepada Tuhan. Kami akan membawa pujian kami, penyembahan kami, karena kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kami akan mengalami pemulihan dan kami akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Mari sama-sama katakan, ingat kasihnya, kasihnya, ingat kebaikannya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku, selamatkanku, sebab kasih, sebab kasihnya setinggi langit, kasih, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Mu, kasih-Nya, ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerahnya, Jesus. Dia penuhkan setiap kami Tuhan, Dia penuhkan, Dia puaskan, Dia puaskan. Ini kerinduan kami umat-Mu, hasratku, besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Mari dari awal sama-sama dengan penuh kerinduan bersama, ingat kasih, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan, anugerahnya, Jesus. Selamatkanku, sebab kasih-Mu, sebab kasih-Nya setinggi langit. Amin. Kasih setia Allah pada kita, besar, besar kasih Allah pada, serukan sama-sama, ku takkan lupa, Jesus. Ku takkan lupa kasih, kasih setia Tuhan. Oh, ku takkan lupa anugerah-Mu, anugerah
Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa. Mari sama-sama renungkan kasih setia Tuhan. Allah yang begitu setia menyertai kita. Haleluya, Jesus. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan. Amin, 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 amin. Dia penuhkan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Mari lebarkan jemaat Tuhan, katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa. Ini bersyukur kami Tuhan. Pujian kami bagi Raja yang setia bagi kami. Jesus, Jesus. Izinkan Tuhan penuhkan kita, izinkan hadirat-Nya puaskan hidup kami Tuhan. Amin, amin, amin. Jesus. Hasrat kami, hasratku. Sekali lagi katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Mu, kasih-Nya. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerah-Mu, Jesus. Ku penuhkan, Dia penuhkan. Amin, 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 amin. Dia penuhkan, Jesus. Dia puaskan hasratku. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita sembah Dia. Besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu, besar kasih setia-Mu. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mari pagi ini izinkan Tuhan penuhkan setiap hati kita. Izinkan pagi hari ini, mari Tuhan katakan, penuhkan kami, puaskan hasrat kami Tuhan. Syukuria la 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 maya la 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 la. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Penuhkan kami Tuhan, puaskan hati kami, puaskan seluruh hidup kami.
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian bagimu. Oh, satu yang kami rindukan, puaskan kami ya Tuhan, puaskan kami dengan hadirat-Mu, puaskan kami dengan hadirat-Mu, puaskan kami Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Segala kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau terhebat Tuhan, Kau ajaib, Kau dahsyat, tiada yang seperti-Mu. Kasih-Mu kekal bagi kami, kasih-Mu dahsyat. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu kekal selamanya, kasih anugerah-Mu itu cukup bagiku. Kasih setiamu kekal selamanya, kasih anugerah-Mu itu cukup. Mari sama-sama dengan pujian ini katakan, kasih setiamu, kasih setiamu kekal selamanya, itu cukup bagi kami, itu cukup bagiku. Kasih setiamu kekal selamanya, kasih anugerah-Mu itu cukup. Serukan kasih setiamu, kasih setiamu. Amin, 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 amin. Kasih anugerah-Mu itu cukup bagiku. Kasih setiamu kekal selamanya, kasih anugerah-Mu itu cukup. Kasih setiamu, kasih setiamu itu cukup bagiku. Oh, kasih setiamu, kasih setiamu itu cukup bagi kami umat-Mu. Kau menyertai, Kau membuktikan kesetiaan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau setia, Kau ajaib, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau kebanggaan kami selamanya Tuhan. Bersamamu
Mari sama-sama dengan pujian yang katakan ku lewati semuanya. Ku lewati semua. Dan perkenananmu itu yang meneguhkan setiap hati kami. Perkenananmu ya Jesus, amin, 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 amin. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Memberiku kemenangan, memberi pertolongan. katakan anugerahmu Tuhan. Anugerahmu Itu yang selalu melimpah bagi kami. Sama-sama, oh bersamamu, bersamamu, bersamamu Bapa. ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu ya teguhkan hatiku. amin, amin. Engkau yang bertindak, Yesus, memberi pertolongan. anugerahmu, Anugerahmu besar melimpah bagi. anugerahmu melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin, amin, amin. Dan datanglah kerajaan-Mu hari ini. Menit ke depan adalah menit di mana cara berpikir kami diubah. Cara menyembah kami berubah. Dan ada banyak perkara besar terjadi atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu tidak lebih daripada mereka yang ada. Minta fresh anointing mengalir. Supaya ini bukan hanya sekedar sebuah program ya Tuhan. Tetapi setiap kami mengalami perjumpaan dengan kasih, kuasa, dan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur jika ada yang sedang menantikan pertolongan Tuhan. Jika ada yang sedang putus asa. Firman-Mu berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jika ada yang sedang menantikan mujizat Tuhan hari ini, biarlah pertolongan Tuhan nyata. Karena tidak ada sakit apapun yang tidak ditebus di atas kayu salib. Kami mengucap syukur atau sedang menantikan mujizat yang lain. Biarlah surga terbuka atas kami. Dan akan banyak kesaksian yang hebat di tengah-tengah kami. Karena Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bersama dengan Pendeta Hengkin Dolu dan juga bersama kru yang ada dan hamba-hamba Tuhan serta umat Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara. Katakan sama-sama, Allah itu baik. Amin. Katakan sama-sama, Allah itu baik. Amin. Apapun yang terjadi yang sedang kau alami hari ini, katakan sama-sama, Yesus saya baik. Amin. Mungkin sebagian saudara komplain dan berkata, Pak, mana mungkin Tuhan Yesus baik? Hari ini saya sedang mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan. Saudaraku, ada jawaban saya sederhana. Ini baru cuma hanya tikungan tajam.
dan belum akhir dari segalanya. Karena saudaraku, akhir dari semuanya adalah rancangan Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kesejahteraan, master plan of prosperity, kemakmuran rohani, badani, dan jiwani. Haleluya. Saya pendeta Wahyu dan menyambut saudara dengan shalom. Dimanapun saudara berada, doa saya tetap 3 hal. Yang pertama, apa lagi? Setiap saudara dilindungi oleh Tuhan. Katakan sama-sama, perlindungan Tuhan sempurna. Haleluya. Tetapi yang kedua, doa saya setiap saudara diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Saya ketemu orang-orang yang hebat di tengah-tengahnya situasi yang seperti ini. Saya diketemukan anak-anak Tuhan yang rajin menabur karena dia mengerti bahwa rupanya investasi yang paling dahsyat yang tidak dimakan oleh ngengat adalah di dalam kerajaan Allah. Terima kasih untuk orang-orang yang 2 hari ini berturut-turut melakukan perkara yang besar buat nama Tuhan. Tetapi yang ketiga, doa saya sebagai hamba Allah, saudaraku, setiap saudara terus diberkati dan membawa dampak. Katakan sama-sama, kalau engkau kaya tapi tidak membawa dampak, tidak ada artinya apa-apa. Kalau engkau diberkati tapi tidak membawa dampak bagi Tuhan dan bagi orang lain, tidak ada artinya apa-apa. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat menarik, yaitu apa yang disebut dengan krisis. Apa yang disebut dengan krisis, saudaraku. Nah, hari-hari ini kalau bicara masalah krisis, mungkin saudara berkata ini waktu yang tepat Pak Pendeta. Ini waktu yang baik karena memang kami sedang mengalami krisis. Karena rumah tangga kami sedang mengalami krisis. Karena perusahaan kami sedang mengalami krisis. Karena apapun yang sedang alami, hari ini pun kami sedang berjumpa dengan yang namanya krisis. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kata Tuhan tentang krisis atau krisis, saudaraku? Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-7 sampai yang 9. Haleluya. Jika engkau sedang dalam keadaan krisis apa saja, krisis kesehatan, krisis keuangan, krisis iman atau krisis apa saja, saudara tepat mendengarkan khotbah ini. Katakan sama-sama, saya cocok dengan khotbah ini karena akan menjadi jawaban bagi kehidupan saya secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mazmur 84 ayat 7. Apabila melintas lembah baka, katakan sama-sama lembah baka. Lembah baka diterjemahkan dengan satu kata yang sangat menarik, yaitu apa yang disebut dengan the valley of weeping. Katakan sama-sama lembah baka. Artinya apa saudaraku? Lembah tangisan, lembah air mata. Bisa jadi maybe hari-hari ini adalah kita sedang berada di lembah baka. Bicara masalah lembah baka adalah mungkin sedang menangis secara ekonomi. Mungkin sedang menangis karena sakit penyakit yang begitu ganas. Kita mungkin sedang, saudaraku, sedang mengalami problem yang sangat berat. Atau masalah yang lain yang harus meneteskan air mata keluar, air liur keluar, air hidung keluar, air telinga keluar. Mungkin sedang berkata Pak Wahyu, betul. Hampir tiap malam bantal gulingku dipenuhi dengan air mata. Tetapi dengar baik Alkitab, saya berkata malam hari terjadi tangisan, tetapi pagi hari akan terjadi sorak-sorai kemenangan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudaraku, lembah baka atau the valley of weeping adalah menggambarkan satu keadaan di mana saya dan saudara sedang berada dalam kondisi yang betul-betul berada di bawah secara apa saja, maybe secara ekonomi, maybe secara sakit penyakit, maybe secara kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi apa kata Tuhan? Apa janji Tuhan tentang lembah baka, orang-orang yang sedang berada di lembah baka, the valley of weeping? Ayat selanjutnya, apabila melintasi lembah baka, lembah tangisan, lembah air mata, mereka membuatnya menjadi apa? Keren banget. Menjadi tempat yang bermata
air. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, yes. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat, dan ini keren banget. Dan mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ayat 9, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telingaku, ya Allah Yakub. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, saya tidak lupa selalu menyambut saudara-saudaraku yang setia mengikuti program ini, baik yang khusus untuk yang ada di Pulau Sumba, Pulau Tercinta, yang ada di Borong, yang ada di Flores, Kupang, dan juga yang ada di Lombok, dan juga ada di Bali, saudaraku, dan juga ada beberapa di kota lain, Sidoarjo, Jakarta, bahkan di beberapa kota yang lain aja di luar negeri. Tuhan memberkati saudara. Kalau engkau berada dalam apa yang disebut dengan the valley of weeping, berada di lembah baka, janji Allah bukan membuat saudaraku akan membuat mata air. Tempat kita menjadi mata air. Saudara dengar istilah enggak? Wah, dia kerjanya di tempat yang basah, bukan di kolam renang Pak Enggi. Pak Enggi punya kolam renang tapi mampet, enggak ada arahnya kemana-mana. Karena enggak ada sirkulasinya. Saudaraku membawa menjadi tempat yang bermata air. Ada satu jemaat di kota Mataram. Secara strategi bisnis dia tidak strategis. Tapi dia kesaksian gini Pak, luar biasa. Kenapa? Membelakangi terminal, tapi Pak, yang order barang mencari tempat kita dan sangat banyak. Saya bilang ini karena Tuhan. Di tengah-tengahnya bukan di tengah keramaian, tapi mendapatkan kasih karunia Allah dan dicari oleh Tuhan. Tempatmu akan menjadi tempat basah. Penentuan tempat basah dan kering bukan orang, tetapi ketika ada Tuhan, tempatmu akan menjadi tempat yang bermata air. Yang setuju katakan amin. Ketika saya diutus di Sumba, ada pengusaha dari Jakarta telepon saya begini, Pak Wahyu, ini tidak kayak Roni Daud Simeon nanti, ini tidak terkenal di Sumba itu tidak ada air, di Sumba tidak ada listrik, masih sepi, tidak ada mall. Sampai hari ini saya bukan tambah kurus, saya tambah besar saudaraku, dan hidup saya dalam kemurahan Tuhan. Istilahnya tukul, hidup di kampung tapi rezekinya kota. Karena surga yang membackup. Saya mau kasih tahu kepada hamba-hamba Tuhan dimanapun saudara berada yang sedang bergumul tentang pelayanan, tentang pembangunan gereja. Kita sedang bergumul untuk pembangunan gereja di depan dan semuanya. Saya mau kasih tahu buat saudara, yang membackup kita bukan rupiah, bukan dolar, bukan prinsip ekonomi, tapi ekonomi kerajaan Allah. Artinya apa? Segala kelimpahan dan segala berkat. Perkara yang mustahil akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Rupanya lembah baka ini saudaraku, catatan teologis saya adalah tempat yang sama yang dilewati oleh Raja Daud saat perang dengan Filistin dalam Samuel 5 ayat 23. Yaitu disebut kata kalimat adalah pohon kertau. Itu juga menyebut lembah baka. Artinya apa? Jika saya dan saudara sedang berada di lembah baka, sedang berada di valley of weeping, sedang berada di lembah tangisan, sedang berada di lembah penderitaan, sedang berada di lembah sakit penyakit, ada kabar baik bahwa peperangan dengan Filistin adalah peperangan untuk menuju kemenangan. Makanya Alkitab saya berkata, dalam semuanya itu engkau akan menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju katakan amin. Kemarin saya beberapa hari yang lalu, saya diminta mendoakan orang tua daripada jemaat yang ada di Surabaya dan harus cuci darah. Saya cuma bilang gini, tidak ada penyakit yang tidak ditebus di atas kayu salib. Manusia kan lihat apa ya saudaraku? Manusia kan lihat berat ringannya. Oh kalau sakit panu dek gampang saja. Kalau sakit panu itu kalpanak obatnya tak iya.
Di hadapan Tuhan semua kutuk sakit penyakit, semua kutuk dosa sudah ditebus di atas kayu salib. Makanya hari ini yang sedang dengarkan program ini dan Anda berkata, pendeta saya sakit, Pak Wahyu saya sakit berat dan sebagainya. Dengar baik, semua sakit penyakit sudah ditebus di atas kayu salib. Artinya apa? Saudara bisa berkata, aku sembuh, aku pulih, aku diberkati, aku sehat. Yang setuju katakan amin. You understand? Katakan sama-sama, 10. Kita kalau ke luar negeri, kita model 2 kata. Yes or no. Kalau makan gratis, saudaraku, yes. Kalau makan bayar, no. You understand? Jawabnya 10 gitu saudaraku. Belajar bahasa Inggris sedikit. Nah, saudaraku, hari ini kita akan membahas tentang krisis. Kita akan membahas tentang lembah baka. Kita membahas tentang the valley of the weeping, lembah air mata. Saudaraku, sering di khotbah-khotbah saya yang terdahulu atau hamba-hamba Tuhan yang lain, tulisan krisis dalam huruf Tiongkok itu ada 2, saudaraku. Saya tidak ngerti ngejanya. Haya, ini orang tidak bisa baca Cungkoren, iniran horen ya. Cuma saya kasih tahu buat saudara bahwa kata krisis atau krisis itu, saudaraku, ada 2 arti. Yang pertama adalah dangerous, bahaya. Tetapi yang kedua adalah opportunity. Artinya apa? Setiap keadaan krisis kita, saudaraku, pasti dekat dengan mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, anak stam. Jadi rupanya saudara, kata krisis itu identik dengan Pak Arifin yang lalu, gembala senior saya berkata, kesempatan dalam kesempitan. Kalau hari ini saudara sedang betul-betul masa kritis, keuangan saudara, kritis kesehatan saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan, akan menjadi opportunity, akan menjadi mujizat Tuhan. Tapi dangernya adalah ketika saudara ketakutan. Menurut survei, dari semua yang kita di hadapan kita, semua yang terjadi di hadapan kita, ditentukan oleh respon kita. Dan 10% itu penentu kegagalan jika respon kita salah. Tetapi jika respon kita benar, penentunya 90%. Jadinya makanya Alkitab berkata, hidup Kristen bukan karena apa? Melihat, tetapi karena percaya. Katakan sama-sama, apapun yang ada di hadapanku, aku percaya. Saudaraku, karena hidup Kristen bukan karena melihat. Karena kalau saudara melihat, saudara akan banyak kecewa. Tetapi karena percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Makanya sering kalau saya berdoa, KKR atau apa sebelum pandemi, saya selalu ajak pejamkan matamu. Kadang-kadang mata jasmani kita ini yang menjadi penghalang untuk terjadinya mujizat. Karena firman Tuhan berkata, ketika engkau berdoa seakan-akan sudah menerimanya, buka mata masih sakit, doa lagi dalam nama Yesus untuk mata. Berkat belum ada, tutup mata lagi dalam nama Yesus. Dan Alkitab saya mencatat, jika engkau berdoa seakan-akan sudah menerimanya. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, tulis di komentar saudara, di Facebook saudara atau di mana itu, di YouTube saudara, tulis betul kata pendeta itu. Haleluya. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi kiat ketika saudara dan saya berada di tengah-tengah lembah baka, berada di tempat-tempat krisis, berada di tempat-tempat krisis, berada the valley of weeping? Kiat apa yang harus kita miliki? Seling. Kejadian 26. Kiat menghadapi krisis. Kita dalam waktu yang tidak lama, kita akan membahas Kejadian 26 ayat 1-3, tapi tidak semuanya. Tahap yang pertama, hal yang pertama ketika kita berada di lembah baka, kita berada di tempat yang krisis. Yang pertama, do the right thing, not only the good thing. Lakukanlah yang benar, bukan hanya yang baik. Saudaraku, lakukanlah yang benar, bukan hanya yang baik. Kejadian 26 ayat 1
Maka timbullah apa? Ini krisis yang dialami oleh Ishak. Ishak artinya tertawa, betul Pak ya? Ishak artinya tertawa. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Rupanya sering terjadi kelaparan-kelaparan. Apalagi jam 11 siang. Perut saya selalu lapar. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kejadian 26:2 dikatakan. Lalu Tuhan, intinya di sini, menampakkan diri serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi pertimbangan Ishak adalah, yang pertama, ketika kita berada di tengah-tengah krisis, kita berada di lembah baka, lakukanlah yang benar, do the right thing. Saudaraku, janganlah pergi ke Mesir, diam di negeri yang kukatakan kepadamu. Istilah firman Tuhan. Mesir, bicara kembali ke Mesir adalah bicara masalah kehidupan masa lalu. Kadang-kala kalau orang stres, ngalami tantangan, biasanya kembali ke kebiasaan masa lalu. Mabuk lagi, minum lagi, ngerokok lagi, judi lagi. Enak deh saudaraku. Setan berusaha menarik ke manusia lama kita kembali ke Mesir. Haleluya. Ada banyak ketika di Mesir dia tidak sadar, rupanya di sana pun tidak ketemu apa-apa. Satu saat saya ketemu anak muda yang dulu kita bina. Dia ketemu saya. Bilang seperti ini, Pak, sudah 4 tahun saya tidak ke gereja. Yes, saya tidak melarang, oh kamu berdosa. No, saya bilang. Dan Pak, semua dosa sudah saya lakukan 4 tahun ini. Saya tidak bilang jangan dong, kamu harus bertobat kembali kepada Tuhan. Saya cuma bilang lanjutkan. Ini pendeta aneh saudaraku. Lanjutkan. Satu titik kamu akan mentok bahwa semua yang kamu lakukan, semua yang dianggap kesenangan, semua yang agak kesenangan duniawi, kamu akan stop dan kamu akan menemukan kesemuan dan akan balik kepada Tuhan. Dan betul terjadi. Jadi do the right thing. Jangan kembali, melakukanlah yang benar. Saudaraku, jika perusahaan, ada saat ketika perusahaan mengalami satu goncangan dalam sisi ekonomi, omset dan semuanya, ada satu strategi yang dipakai, yang disebut, yang saya tuliskan di tulisan itu slide saya, yaitu apa yang disebut dengan efektif dan efisien. Pernah dengar? Jadi efisien adalah melakukan penghematan atau pengeluaran, dan efektivitas adalah jika efisiensi sudah dilakukan, maka otomatis pekerjaan akan lebih baik. Jadi kalau perusahaan-perusahaan sedang alami kegoncangan ekonomi, biasanya memakai salah satunya menganut seperti ini. Kita harus efektif dan efisien untuk menanggulangi perusahaan. Tapi Peter Drucker dia berkata, efficiency is doing thing right. Effectiveness is doing the right. Artinya gini saudara, efisiensi itu melakukan yang dengan tepat, sedangkan efektivitas itu melakukan dengan tepat. Oleh karena itu, do the right thing. Lakukanlah yang benar. Ini fotonya siapa saudaraku? Kesukaan Pak Hengki ini. Maradona, betul Bang ya? Kalau kita rambut kita dipelihara kayak seperti mirip-mirip Maradona. Dia siapa yang tidak kenal dia saudaraku? Maradona ini. Saudaraku, dia tahun 86 tidak 1986. Ada sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Dia memasukkan buah gol dengan pakai tangannya. Saudaraku, saya pikir kalau istilah persepak bola apa hang ya. Tapi sampai hari ini tetap saudara tidak ketahuan, dan saudaraku memang memasukkan bola itu satu kali itu, dan akhirnya apa yang terjadi, memang dia bukan pahlawan yang sejati, dan saya lihat beberapa akhirnya kalau tidak salah dia melakukan hal-hal yang kurang baik gitu saudaraku.
Nah saudaraku, lakukanlah yang benar. Kalau masukkan bola, saya ini tidak suka bola. Pendeta Roni Daud Simeon sering ngajak, Pak ayo nonton bola bareng-bareng, kita beli terang bulan. Kita nonton duduk sama-sama, Pak Yoyo, Pak Hero, kita kumpul sama-sama, terang bulannya kita habiskan. Kemudian saya pulang tanpa pamit, karena memang tidak suka bola. Kalau Pak Engki, ya harus suruh milih antara bola dengan doa. Saya yakin akan milih doa, karena bola, karena jadwal bola tidak bisa ditunda. Mungkin. Ada satu istilah yang menarik saudaraku, tentang yaitu apa yang disebut dengan baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Saudara setuju dengan saya, pernah dengar istilah ini? Baik belum tentu benar, tapi benar itu pasti baik. Saudara tahu enggak, Yakobus 5:16, ada begitu kedahsyatan yang luar biasa di balik kita berdiri pada posisi yang benar. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini tidak berbicara masalah doa yang sistematis, Bapa yang di surga, anakmu yang di bumi. No. Tapi bicara masalah posisi yang benar. Para pendoa-pendoa, para hamba Tuhan, sahabat-sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Rupanya kalimat susunan kata-kata doa itu nomor 2. Yang penting posisinya benar. Ada banyak orang terbalik. Kalau doa begitu kusuk dan luar biasa, tapi posisinya tidak benar. Saya tidak coba menghakimi. Coba sama-sama kita check and recheck. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan kiat menghadapi krisis lembah baka? Yang pertama adalah do right thing. Lakukanlah yang benar, saudaraku. Katakan sama-sama, lakukanlah yang benar. Katakan sama-sama, lakukanlah yang benar. Not only the good thing. Bukan hanya yang baik. Ketika lakukan yang benar, artinya apa? Saudara sedang berada dalam frekuensinya Tuhan. Makanya doa orang benar itu besar kuasanya. Yang pertama, do right thing. Lakukan yang benar. Tapi yang kedua, saudaraku, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengahnya krisis? Yang kedua adalah yang disebut dengan right relation. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Apa yang dilihatnya? Maka yang dilihatnya Ishak sedang apa? Bercumbu-cumbuan dengan Rifkah, istrinya. Ingat, dia sedang bercumbu-cumbuan bukan dengan istri tetangga. Dia bukan bercumbu-cumbuan dengan selingkuhannya. Dia bukan bercumbu-cumbuan dengan pacarnya. Dia bukan bercumbu-cumbuan dengan wanita lain. Tapi jelas Alkitab menulis dengan istrinya. Sabar dulu. Kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah yaham. Rupanya bercumbu-cumbuan itu bukan yaham. Bukan hanya sekedar bercumbu-cumbuan. Selain bermesraan, mereka begitu seperti orang bulan madu. Haleluya. Rupanya dibalik dari sebuah relation, dibalik dari sebuah hubungan, itu menjadikan sesuatu krisis akan menjadi ringan. Tapi sobat, saya membuat survei, saya mempelajari bukan survei. Ada banyak pasangan-pasangan Kristen, orang-orang jemaat-jemaat Tuhan, kalau lagi ada masalah, bukan bercumbu-cumbuan. Saudaraku, jangan pegang saya dulu, masih ada masalah. Seharusnya saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti Alkitab bilang, kekuatan daripada relationship itu sangat dahsyat. Coba praktekkan suami-suami, istri-istri. Jika engkau menghadapi masalah yang berat, jika engkau sedang mengalami tekanan, jika engkau mengalami kesendirian, jika engkau mengalami kesulitan, saudara mulai ajak saudaraku, istrimu, saudaraku untuk menikmati bagaimana masa-masa bulan madu bercumbu-cumbuan yaham. Katakan sama-sama, yaham.
Jadi kode yang baik panggil Yaham. Sayang, Yaham gitu saudaraku. Nanti praktekkan ya, sayang, Yaham. Rupanya ketika krisis dan mereka kekuatan, ketika mereka bermesraan, ketika mereka saling cinta. Kalau saudara lihat film India, keren banget India itu. Saudaraku, cinta mengalahkan segalanya. Cinta mengalahkan satu kerajaan. Cinta mengalahkan begitu tatanan-tatanan yang kuat. Hanya karena cinta bisa saudaraku, akhirnya kekuatan dari kekuatan cinta sangat luar biasa. Coba lihat film India. Namanya jatuh cinta, hei meretesis, semua dibabat dan akhirnya mereka bisa peluk-pelukan. Hei saudaraku, itu kekuatan cinta film India. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menikah tentunya, yang sudah punya istri atau punya suami, jika engkau sedang mengalami struggle, tantangan, sedang mengalami padang gurun, sedang mengalami lembah baka, sudah sedang mengalami krisis, engkau mesti Yaham. Menikmati kemesraan dengan pasangan. Karena apa? Alkitab bilang 2-3 orang berkumpul. Minta apa saja akan diberikan kepadamu. Saudaraku, ini bicara masalah suami istri. Makanya di situ Yaham. Saudaraku, jangan malas, jangan sentuh dulu. Ini ada masalah terlalu berat. Nanti setelah masalah selesai, kita baru jalan-jalan, kita baru bulan madu. Tapi rupanya beda. Katakan sama-sama, Yaham. Itu yang luar biasa yang kedua. Tapi yang ketiga, selain do right thing, selain relation, yang ketiga adalah apa yang disebut dengan right action. Kejadian 26:12 dikatakan, maka di tengah-tengah krisis loh saudaraku. Di tengah-tengah krisis, keren banget. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga, keren banget, ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Saya sudah banyak dijanjiin orang, nanti Pak kalau ada berkat saya belikan mobil ya, dulu. Saya belikan mobil untuk Pak khusus. Sekarang belum dibeliin, sudah banyak mobil. Mobilnya gereja tapi saudaraku. Nanti Pak, kalau saya ada berkat, saya akan nabur untuk pembangunan. Saya Pak, kalau ada berkat nanti akan nabur 6 tiang. 1 tiang 15 juta. Sampai sekarang belum muncul. Saudaraku dengar, menabur bukan saat bagus kalau Anda saat diberkati berlimpah itu keren. Tetapi lebih keren saat Anda menabur dalam kekurangan. Mungkin saudara berkatanya apa? Apa yang kita punya? Apa yang kau punya itu berikan kepada Tuhan. Barang siapa menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan apa? Sorak-sorai. Jadi bukan nunggu kaya, dengar. Dan saya mempelajari orang tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah pelit. Tapi bukan saudara, orang di luar sana. Satu saat ada encik-encik meninggal saudaraku. Encik-encik itu masa opa-opa, oma-oma, opa-opa, engkong saudaraku. Masa hidupnya sangat pelit sekali. Semua dihitung dengan uang. Olsansa, pokoknya begini terus setiap hari. Nggak sempat ke gereja semuanya. Nih kasih orang kasih ya cepet tioha, tapi lu bayar nopek tioha. Saudaraku, apa yang terjadi? Matilah dia, set. Satu saat mati tapi tidak bisa begini saudara. Seharusnya orang meninggalkan begini, set. Ditutup. Matanya masih melek gini. Pendeta Hengki datang dan kemudian berkata dalam nama Yesus. Bisa merem. Tapi persoalannya tangannya masih begini. Pendeta Hengki, pendeta Adi, pendeta Efraim, pendeta siapa lagi, pendeta Ponco berdoa. Dalam nama Yesus, kembali. Tangannya begini. Dipaksa. Balik lagi begini 5 menit. Memang di masa hidupnya adalah pelit. Mereka peperangan rohani. Ketemu pendeta Wahyu. Tidak perlu saya tengking. Saya ambilkan uang cepean. Set. Langsung dipegang. Set. Kembali. Rupanya masih mati pun, sudah meninggal masih pelit, masih kapoi. Tapi bukan saudara.
tetapi tetangga yang jauh. Haleluya. Jadi rupanya apa yang dilakukan di tengah-tengah krisis, berbeda, berlawanan arah, maka menaburlah Ishak. Saya menantang saudara, di gereja saudara, dimanapun saudara digerakkan Tuhan, masa-masa krisis itu adalah kunci daripada multiplikasi dan promosi. Pak Niko bilang, kunci kita mengalami promosi dan pelipat gandaan adalah menabur, kata Pak Niko. Saya dibina khusus selain oleh Pak Arifin juga oleh Pak Roni. Pak Roni selalu ngajak untuk nabur. Pak, tapi kita butuh nabur sedikit Pak Wahyu. Saudaraku, rahasia menyelamatkan krisis ada yang pertama beribadah, yang kedua bekerja, yang ketiga adalah menabur. Itu adalah kunci multiplikasi dan promosi. Yang keempat adalah berdoa dan bersyukur. Ada jemaat kita di tempat ini, dulu tidak banyak punya tanah. Mungkin hanya satu toko. Gereja ini hampir 1 hektar areanya sama sekolah. Waktu itu 13 tahun yang lalu, betul Pak ya, 14 tahun yang lalu, kita belum punya apa-apa, jemaat masih sekitar 16 orang. Harus membeli tanah sekitar 200 juta sekian. Langkah pertama kita patungan dan memang saudaraku selesai. Tapi selanjutnya kita harus mengembalikan utang-utang mereka yang minjemi dalam pintu sesingkat-singkatnya. Tapi ada satu orang begini, kan kita bingung karena kita pakai uangnya orang. Tapi yang menarik, orang ini berkata, Pak, kita taruh di bank pakai nama saya. Dan saudaraku sampai hari ini. Saya cuma bilang ketika dia datang minta doa, ketika dia datang menyerahkan persepuluhan atau apa saja, minta doa. Saya cuma bilang, Pak ingat, dari satu sertifikat dan mempiutangi Tuhan. Sekarang saudaraku tanahnya hampir 50 hektar lebih di pinggir pantai, di dalam kota dan semuanya. Rumah di luar kota dan semuanya. Karena mempiutangi Tuhan. Waktu itu memang hanya satu toko. Tetapi dia belajar menaburlah. Saudara ingat kejadian ketika siapa itu? Nabi Elia ya. Ketika harus berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Harus saudaraku yang 3 bulan. Tidak turun hujan 3,5 tahun ya. 3 tahun 6 bulan tidak hujan. Apa yang dilakukan? Bukan hanya berdoa saudaraku. Saya melihat hukum tabur tuai seperti itu. Kemudian suruh apa? Siram air, betul ya. Dan akhirnya nyala api. Saudaraku, menabur ini bukan kebutuhan gereja. Yang pasti semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi hukum tabur tuai berhubungan mempiutangi Tuhan. Oleh karena itu bukan nunggu kita makmur, bukan nunggu kita kaya. Tetapi di saat Tuhan gerakkan, saudaraku, seberapapun yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan. Makanya doa saya 3 kan. Saudara dilindungi Tuhan, saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan yang ketiga, membawa dampak. Amin. Yang keempat, bagaimana ketika kita berada dalam keadaan krisis. Saudaraku, kiat apa yang harus kita lakukan? Selain yang kedua adalah dia right reaction. Menabur di tengah-tengah kekeringan, kekurangan. Dan akhirnya menuai berapa? 100 kali lipat pada tahun itu juga. Tapi yang keempat adalah right reaction. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Kalau jobmu diiri orang, kalau jobmu diminta orang dengan cara yang salah, berikan aja. Reaksi kita benar, saudaraku. Ketika kita belajar bereaksi betul dengan apapun juga, saudaraku. Ketika Ishak sumurnya diminta diambil, mari silakan. Dia buat sumur, diambil lagi minta, silakan. Satu saat ada cabang kami, kita ambil 12 cabang dan ada satu cabang yang dipermasalahkan orang karena itu cabangnya dia. Saya sama gembalanya saya panggil, ayo kita ketemu gembala itu.
ambil sudah, urus. Karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Bukan kita melayani organisasi, bukan kita, tapi kita setia untuk membangun kerajaan Allah, the kingdom of God. Kita serahkan dengan selalu. Kita ditambahkan oleh cabang yang baru. Saudaraku, reaksi yang benar. Rupanya apa saudaraku? Respon atau reaksi yang benar. Respon yang benar menghasilkan kemenangan. Respon yang benar menentukan berkat yang akan terjadi. Dan respon yang benar dengan baik, saudaraku, menentukan mujizat yang akan terjadi. Amin. Seperti tadi di awal khotbah saya singgung. Semua masalah, kesulitan, fakta yang ada dalam kehidupan kita ini, penentu kegagalannya 10%. 90%-nya ditentukan oleh reaksi kita. Jika reaksi kita benar, menghasilkan kemenangan, menghasilkan berkat, menghasilkan mujizat. Makanya kalau kita sedang alami sesuatu, misalnya sudah betul-betul strict, betul protokol kesehatan, kenapa masih COVID? Saudaraku, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Tuhan katanya saya berdoa. Saudaraku, semua God in control, semua dalam kontrolnya Tuhan. Amin. Baru-baru saja saya mendoakan suami istri yang gantian. Pertama suaminya, dan kemudian waktu itu kemudian dilanjutkan istrinya. 2 hari, 3 hari kemudian kita terus berdoa, kita berdoa perjamanku dan sebagainya. Akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Dihindarkan oleh sesuatu yang lebih parah. Cuma Tuhan suruh tarik mundur sedikit. Supaya ingat Tuhan. Supaya ingat apa? Ingat menyembah Tuhan. Ingat memuji Tuhan. Jangan cari cuan terus, saudaraku. Supaya menyembah Tuhan dan akhirnya dia datang. Pak, saya akan nabur buat pekerjaan Tuhan. Bukan masalah, tapi memang rasa mempiutak diberkati oleh Tuhan. Bukan karena pendeta satu ini. Respon yang benar ketika 12 pengintai yang 10 dia berkata, tempat yang sama, persoalan yang sama, medan yang sama, kesulitan yang sama, masalah yang sama. Yang 10 bilang, kita ini kecil. Bayangkan. Tapi Yosua dan Kaleb dia berkata, medan yang sama, masalah yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama. Dia berkata, bersama dengan Tuhan lakukan perkara yang besar. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Jika engkau sedang mengalami krisis, kita belajar untuk respon yang benar. Karena saudaraku, biasanya karakteristiknya Tuhan. Ketika ada krisis, ada mujizat, saudaraku, amin. Ketika ada kesulitan, ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Mana mungkin saudara bisa merasakan mujizat kesembuhan kalau tanpa sakit? Diizinkan. Dan waktu itu mulai berkata, ku yakin kau hadir di sini Pak. Ketika saudara dihadapkan sakit yang sedang menantikan mujizat kesembuhan, nyanyikan lagi, ku yakin, yes. Ku yakin kau hadir di sini. Nyanyi Pak Egy, haleluya. Mana mungkin kita bisa ngalami mujizat kalau tanpa sebuah persoalan, men. Mana mungkin ada mujizat kesembuhan kalau saudara ada sakit. Dengar baik sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jika hari ini kau sedang menantikan mujizat dan kau betul-betul berada seperti orang Madura bilang, Dek, saya ini seperti telur di ujung tanduk taya. Kalau Tuhan tidak tolong, hancur beseknya telur taya. Last minute, detik-detik terakhir, mujizat Allah akan dikerjakan. Tapi yang terakhir, bagaimana kita bisa menghadapi krisis? Right priority. Prioritas yang benar. Haleluya. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah, keren banget. Di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Keren banget, saudara. Sesudah Ishak mendirikan mezbah, dia memanggil Tuhan. Saudaraku, hidup Kristen itu simple. Hidup Kristen itu sederhana, saudaraku. Yang ruwet itu saya dan saudara. Hidup itu mudah, yang sulit itu gagal.
gaya hidup kita. Amin. Saya selalu dikomplain pakai baju kok kaos hitam, blazer hitam, celana hitam. Itu saja. Apa enggak punya yang lain? Saya punya 100 lembar, tapi yang satu saya pakai, yang 99 ada di toko. Prioritasnya apa, saudaraku, di tengah-tengah krisis? Mendirikan mezbah dan memanggil Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Panggil nama Tuhan. Minggu lalu di ibadah online, saya sampaikan kepada setiap umat Tuhan, prioritas yang benar, saudaraku, yaitu apa yang disebut dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. All these things, semua akan ditambahkan buat kita. Jadi ketika ada dalam krisis, jika ada di lembah baka, saudaraku, mengambil posisi yang tepat. Saya ingatkan kembali. Jika engkau berada dalam lembah baka apapun juga, penyakit yang orang bilang mematikan, masalah keuangan yang begitu krisis tongpes istilahnya, masalah-masalah yang lain, ekonomi rumah tangga, dan mau berkata, Pak, suami saya selingkuh tapi selingkuhnya sama laki-laki misalnya. Saya mau kasih buat saudara, Tuhan menjanjikan atas kita tadi, saudara, luar biasa. Melewati lembah baka, Alkitab berkata, saudaraku, ketika engkau melewati lembah baka, membuatnya menjadi mata air. Oleh karena itu bersyukurlah, karena di balik persoalan ada mujizat yang besar, dan semakin besar persoalan, semakin besar pula mujizatnya. Saya ingatkan sekali lagi kesimpulan sebelum kita berdoa. Kiat menghadapi krisis atau lembah baka, atau apa yang disebut dengan, saya istilahkan di hadapan saudara tadi, apa yang disebut dengan the valley of weeping. Yang pertama adalah saya mengingatkan buat saudara supaya lebih jelas, do the right thing, not only the good thing. Lakukanlah yang baik. Di tengah-tengah kelaparan, Ishak mendengar suara Tuhan. Tinggal, jangan, saudaraku, dikatakan tinggallah di negeri, janganlah pergi ke Mesir, dan pilihlah negeri yang aku janjikan kepadamu. Do right thing. Tetapi yang kedua, right relation. Di tengah-tengah penderitaan berbahagia dengan istrinya, Yaham. Tetapi yang ketiga, saudaraku, right action. Di tengah-tengah kekurangan, kekeringan, dia menabur, melepas. Dan diberkati 100 kali lipat. Ini firman Tuhan. Tapi yang keempat, saudaraku, right reaction. Reaksinya benar. Digosipin, dihina, diapalagi. Apa saja. Kemarin ada pejabat yang datang kepada saya dan berkata, Pak, kenapa jabatan saya selalu diiri? Tidak apa-apa, reaksinya yang benar. Tapi yang terakhir adalah apa yang disebut dengan right priority. Selamat bebas dari lembah kekelaman. Selamat bebas dari lembah, apalagi tapi lembah baka. Selamat dari krisis, karena krisis selalu akan ada mujizat, akan ada opportunity ketika kita belajar seperti Ishak. Apapun juga. Bagi berdiri bersama-sama. Engkau ada bersamaku, Pak Enggi. Lalu kita berdoa bersama-sama. Yang mau bebas dari krisis, yang mau sedang menantikan mujizat, nyanyikan ini bersama-sama. Setiap saudara dimanapun saudara berada, boleh punya iman, aku percaya di balik ini ada mujizat Allah yang luar biasa atas hidupku. Haleluya. Mari dan sama-sama. Kau ada sama-sama bersamaku di setiap musim hidupku, termasuk di lembah baka. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, 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 amin. Nyanyi sama-sama. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
sama-sama angkat tanganmu kepada Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Katakan perkenananmu, Ais, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Sama-sama saudara yang bertindak, yang sedang menantikan mujizat, katakan sama-sama. Memberi pertolongan. Amin, 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 Jesus. Mari buka tangan di hadapan Tuhan. Pejamkan mata saudara sejenak. Bagi saudara yang hari ini ikut ibadah bersama dalam program yang luar biasa ini, mungkin saudara berkata, betul Pak Wahyu, saya sedang krisis kesehatan saya sedang krisis keuangan saya sedang krisis ekonomi saya sedang krisis perusahaan saya, dan ada banyak hal. Dan mungkin saudara berkata, pendeta, Pak Wahyu, saya sedang berada dalam titik yang terendah, titik yang paling berat, dan saya tidak bisa buat apa-apa. Dengar, firman Tuhan berkata, Tuhan akan menjadikan tempat yang penuh dengan mata air. Akhirnya ada kelimpahan, anugerah, mujizat akan terjadi. Jika saudara orangnya dan berkata, betul Pak Wahyu, aku perlu mujizat Tuhan, angkat tanganmu, saya berdoa buat saudara. Dan saya percaya seperti yang Ishak alami ketika dia respon yang benar, reaksi yang benar, relationship, hubungan yang benar, prioritas yang benar, saudara akan melihat bagaimana tangan yang ajaib bergerak dan menjamah melakukan mujizat buat saudara. Saya berdoa buat saudara, datang kerajaanmu, jamah setiap umatmu hari ini yang mungkin sedang mengalami krisis apa saja, krisis imannya, krisis keuangannya, krisis kesehatannya. Aku berdoa hari ini in the name of Jesus, kalau Ishak ditolong dengan respon yang benar, kami juga akan mengalami mujizat Tuhan. Dan kami percaya Allah yang kami sembah, my God is a living God, Allah yang hidup dan berkuasa, tidak membiarkan kami. Kalaupun diizinkan krisis, sebentar lagi akan melihat mujizat Tuhan. Sebentar lagi akan melihat kesembuhan. Sebentar lagi sekarang akan melihat pemulihan. Sebentar lagi akan melihat mujizat dan berkat yang berlimpah dan perlindungan yang sempurna. Terima mujizat itu in the name of Jesus. Terima dengan iman. Katakan sama-sama, saya menerima mujizat dalam nama Yesus. Saya dipulihkan dalam nama Yesus. Saya dilindungi dalam nama Yesus. Saya diberkati dalam nama Yesus. Dan hari ini aku memuliakan Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Demi dan dalam nama Yesus Kristus, jamahan kuasa Allah terjadi. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Jika saudara mengalami jamahan kuasa Allah, ceritakan teman saudara ataupun di komentar-komentar di minggu depan bahwa saya mengalami pertolongan ini, kemurahan dan sebagainya. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan roti dan anggur kita masing-masing dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa bersama-sama, berkati roti dan anggur ini, layakkan hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari mana saja mereka berada, supaya kami layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, mari angkat roti di tangan kananmu. Jangan pernah lupakan bahwa ketika Anda melakukan perjamuan kudus, Anda sedang dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Ini bicara tentang pengorbanannya yang merupakan puncak dari penyelamatan, yang menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari kutuk, bahkan menyelamatkan kita dari sakit penyakit dan segala hal buruk yang lainnya. Karena itu sekali lagi angkat melebihi kepalamu dan katakan, terima kasih Tuhan, pengorbananmu mengubahkan hidupku. Percaya kepada ibu saudara bahwa roti yang saudara angkat tinggi dalam merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus Tuhan.
Siapkan cawan di tangan kanan saudara, angkat melebihi kepalamu dan katakan terima kasih Tuhan. Darah yang tercurah telah melepaskanku, membebaskanku dari intimidasi iblis, menebusku dari segala dosa-dosaku, masa laluku yang buruk, dan mengubahkan serta memberikan masa depan, bahkan memberikan perlindungan dari segala yang jahat. Percaya kepada ibu saudara bahwa cawan yang saudara angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu ke tangan bersama-sama dan kita akan berdoa. Kami bersyukur kami boleh menyembah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami boleh bersekutu dengan Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, penuh cinta kasih, penuh rahmat. Dan terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik dari rumah kami masing-masing. Semua pemberian kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga sepakat bersama-sama untuk memulai minggu yang luar biasa ini. Minggu mujizat kesembuhan, minggu mujizat pemulihan, minggu di mana pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus Tuhan. Minggu di mana mata kami melihat keajaiban Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, sekolah kami. Minggu di mana kami merasakan tuntunan tangan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami. Karena itu kami sepakat bersama-sama untuk membuka minggu ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap sukacita, sehat selalu. Shalom.